Awalnya diajarin berenang tuh pas umur 4 tahun. Nah, pertama nyobain pola air itu kira-kira umur 10 tahun. Kelas 4 kemungkinan ya. Iya benar. Sampai sekarang sampai sekarang. akhirnya menjadi pemain Alhamdulillah. timnas. Keren nih. Halo Sobat Olahraga, selamat datang di podcast Arena Inspirasi, tempat di mana kita ngobrol bareng para atlet hebat di Indonesia. Saya Devi dan teman saya Fahmi. akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Oke, teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dia itu seseorang atlet polo air tim nasional yang selalu mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional, ya. Oke, kita jangan lama-lama, kita langsung panggilkan aja atlet kita, polo air. Kak, boleh nih Kak, kenalan dulu nih Kak, siapa namanya? Boleh. Saya Ahmad Fauzi Mapatabe, seorang atlet polo air tim nasional Indonesia. Saya juga membela Jawa Barat untuk PON 2024 kemarin di Sumatera. Oke, tadi namanya Ahmad Fauzi Matapau ya. Kalau dipanggilnya apa dia? Biasanya saya dipanggil Uci gitu. Uci ya? Iya. Uci. Iya. Uci, oke, Uci. Biar enak kita. Enak ya. Boleh. Uci aja, dipanggil Uci Iya, aja. boleh, nggak apa-apa. Sumatera ya. Yang kemarin berarti kan? Iya, yang kemarin benar. Gimana tuh pengalamannya di Aceh? Menyenangkan sih, banyak pengalaman seru, hal yang bisa diraih. Alhamdulillah juga dapat juara 2. Itu bonus kayaknya. Alhamdulillah. Cair nih kayaknya. Cair belum? Habis apa? Beli aja. Oke, tadi saya mau tanya dulu ya, sebelum kita masuk ke obrolan lebih lanjutnya, kita tanya dulu perjalanan tadi di sini gimana tuh? Alhamdulillah tidak? lancar. Lancar, macet tidak? Enggak. Awalnya kan disuruh belajar berenang sama papa, karena papa mantan atlet polo air dan masih pelatih juga sampai sekarang. Oke, keren banget nih ya. Saya mau tanya lagi nih Kak Uci. Kak Uci sebelum terjun ke dunia polo air, apa sih yang membuat tertarik Kak Uci itu sampai harus menguasai atau apa menjalani sebagai atlet polo air? Awalnya diajarin berenang tuh pas umur 4 tahun. Nah, pertama nyobain polo air itu kira-kira umur 10 tahun. Jadi kira-kira sekitar tahun 2014 dari tahun 2015 tuh baru awal nyobain polo air. Oke, berarti dari mulai umur 10 tahun berarti itu dari sekolah SD berarti ya? Iya benar. Tahun dari kelas 4 kemungkinan ya? Iya benar. Sampai sekarang sampai akhirnya menjadi pemain timnas. Keren nih. Oh iya nih Kak Uci, kan pasti Kak Uci juga pas belajar polo air nih ada waktu untuk pertama kalinya gitu ya. Iya. Ada nggak sih nih untuk Kak Uci sendiri tantangan tersendiri gitu waktu pertama kali coba latihan ataupun pertama kali pada saat pertandingan? Kalau pertama kali nyobain mah kan karena olahraga yang menarik, dan olahraga polo air itu kan menggabungkan banyak olahraga ya. Pertama kayak dari basket, ngegabungin gulat dan yang lain. Jadi olahraga polo air itu kompleks, jadi agak susah awalnya. Susah karena belajar gimana berenang sambil bawa bola, gimana harus ngoper ke teman. Jadi itu ya lumayan cukup sulit lah untuk awal-awal mah. Kalau untuk ini Kak, kalau sih adaptasi ke temen-temennya gitu kan, Kak Fauzi ini pasti olahraga tim ya. Itu timnya berapa orang ya Kak Fauzi? Menurut peraturan barunya sekarang 14 orang satu 14 tim. orang. Iya. Berarti yang di dalam air itu ada 7 orang. 7 orang. 7 orang main, 7 orang sebenarnya. Kalau untuk adaptasi ya karena main sama orang-orang yang kenal, jadi hari-hari ketemu, hari-hari latihan, jadi chemistry-nya juga kebangun sedikit demi sedikit. Tapi Kak Fauzi pernah nggak sih kayak ada sedikit masalah gitu dalam teman-teman yang membuat kerjasama timnya kurang enak gitu? Itu mah pasti sering, Pasti karena ya, pasti selama sering. kurang lebih 10 tahun di Lama juga ya. dunia polo air ini, itu mah pasti selalu, karena dalam polo air itu menyatukan satu pikiran itu susah. 14 kepala yang harus
disatuin itu susah, pasti jadi ada kadang bentrok sedikit itu, tapi normal lah itu dalam pola air. Yang paling terutama itu dalam tim itu harus ada sebuah sosok kapten ya. Iya, benar. Yang penting untuk menyatukan tim itu menjadi terbangun chemistry-nya, menjadi kuat dan bisa mencapai target apa yang diinginkan. Oke, lanjut lagi. Untuk sosok yang berpengaruh di karir kamu itu siapa sih? Apakah bapakmu tadi yang udah dari kecil gitu kan terjun ke dunia polo air, dan sekaligus kan bapak juga menjadi pelatih. Bener sih, papa yang paling berpengaruh di hidup karena dari dulu diajarin main pola air, dari dulu diajarin berenang. Kalau nggak ada papa kayaknya nggak mungkin jadi pola sampai sekarang deh. Jadi beliau cukup berpengaruh banget sih, bukan cukup berpengaruh ya, berpengaruh banget dalam hidup ini. Ya, nah, dengan adanya beliau diajarin dari pertama ikut tanding sampai pertama ikut PON Papua, PON kedua ikut pelatnas, sampai kemarin terakhir ke Serbia, itu semuanya berkat papa. Oke. Jauh juga ya Serbia ya. Nah, kamu bisa naik kontak. Oke. Apa itu? Awal karir menjadi pemain mewakili daerah, mewakili daerah dulu itu pada usia berapa? Saya first kompetisi itu 2016 mewakili Sulawesi Selatan di Bali. Jadi langsung mewakili provinsi. Iya. Berarti ke daerah dulu itu langsung loncat langsung provinsi. Tapi itu berarti 2016 itu SMP berarti ya? Masih SMP ya? Iya, kelas 6, kelas 1 SD ya, kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP. Oke, nah ini Kak Fauzi, berarti kan Kak Fauzi ini sehari-hari memang rutin banget ya latihan pola air. Iya. Kalau kita nih Kak Fauzi, rutinitas Kak Fauzi nih dari pagi sampai malam tuh ngapain aja ya selain latihan pola air? Kalau sekarang sih karena belum ada kompetisi, jadi biasanya ya pagi sampai siang kuliah, sore ke malamnya itu biasanya latihan gitu. Latihannya itu biasanya dari jam 6 malam sampai ya setengah 10 lah. Berarti sehari itu kira-kira berapa jam tuh Kak Fauzi latihan? Ya sekitar kalau dari kita itu habis maghrib biasanya 2 sampai 2,5 jam. Sehari ya? Iya, Jadi kalau untuk sehari. seminggu hitungannya kira-kira berapa jam tuh Kak Fauzi? Wah, Senin sampai Sabtu itu tuh nggak berhenti. Nggak berhenti ya? Iya, Senin sampai Sabtu. Belum lagi gymnya itu Belum lagi dan gymnya. lain-lain, ya. Tapi maaf ya Pak Puji, ini kalau dari segi badan gitu, kalau atlet pola air emang harus Iya dong, harus gede karena ya itu tadi karena menggabungkan banyak instrumen olahraga, salah satunya gulat. Jadi kenapa membutuhkan badan yang gede itu karena kita bergulat di dalam air untuk merebut bola itu. untuk bertarung ya. Iya, bagaimana mempertahankan bola itu. Jadi itu cukup terbilang advantage atau bagus lah kalau badannya gede. Ini sangat Iya, disarankan. bermanfaat gitu soalnya. Dilindungkan lah ya, Iya, badan lebih besar. dilindungkan, Oke, iya. dari badan besar. Nah, saya mau tanya lagi, kalau di Kak Uci, ketika berpengalaman Kak Uci nih, Kak Uci ya, ada nggak sih pemain yang kecil gitu, nggak gede badannya? Ada. Pola air. Kemarin terakhir di Serbia itu banyak juga orang yang badannya kecil, tapi tidak menutup kemungkinan karena dia punya teknik yang bagus, dia juga jago. Jadi masih yang buat orang-orang terkecil ini ya, jangan Iya. sampai Iya, putus betul. asa gitu. Jangan sampai Masih, merasa dikecilkan. iya. Masih ada peluang ya berarti. Iya, benar. Jadi nggak harus badan gede. Nggak mesti badan gede, tapi kalau badannya gede biasanya lebih diuntungkan. Lebih Itu kan diuntungkan. benefit sendiri lah. Cuman, Iya. cuman untuk yang badan kecil Sebenarnya jadi semuanya nggak ada jadi porsinya. Biasanya yang badannya kecil
ditaruh di kanan atau di kiri, jadi dia berenangnya cepet. Kalau yang badannya gede ditaruh di depan jadi center atau enggak jadi back. Jadi kayak sepak bola ya Iya posisinya benar, itu. iya benar. Jadi ada senternya, ada gelandangnya. Iya benar, ada centernya, Jadi, ada wing kanan, wing kiri. cuman yang perbedaannya kalau bola itu pakai tangan ya. Iya. Kalau secara permainan hampir sama dengan sepak bola umum. Iya. Tapi itu Kak Fauzi kan berarti polanya itu dia pada saat ingin membawa bola itu harus ngambang terus ya Kak Fauzi? Iya, harus Itu ngambang. apakah diperbolehkan untuk menyelam Kak Fauzi? Oh nggak boleh, Gitu ya? nggak boleh. Maksudnya Jadi apa? aturannya itu kan kalau bolanya tenggelam, bolanya itu jadi bola lawan. Misalnya saya nyerang nih, bolanya ditenggelamin sama saya buat ke depan gawang lawan, itu pelanggaran. Jadi Oh, pelanggaran bolanya ya? bola berbalik gitu. Oh, jadi kalau pelanggaran itu udah dikasih aja bola. Iya bolanya. Itu menjadi Itu sebuah aturan yang kelebihan iya. ya. Tapi kalau yang saya lihat nih, saya pernah ya lihat permainan bola air ya di waktu itu antar negara, tapi saya lupa bilang maksudnya. Tapi itu saya lihat kalau ada yang di bawah itu sering tarik-tarikan Wah itu, celana. Itu gimana itu? Itu normal itu karena gimana kita memanfaatkan kondisi lawan yang tidak fokus. Jadi kenapa tadi itu dibilang olahraga yang kompleks, karena seperti itu, kalau dia bergulat dengan lawannya itu normal sebenarnya, asal tidak memukul atau menendang. Berarti memang diperbolehkan ya? Iya, Kak? diperbolehkan. Jadi nggak pelanggaran. Iya. Cuman ya Selama tidak mengenai wajah, tidak menendang orang, itu nggak apa-apa. cuman ya yang saya bikin itu ya, maaf ya Kak Uci, saya tuh takut ya lihat celananya ditarik atau merosot. Itu gimana, ada pernah kejadian ya? Wah itu mah pernah kejadian, Nah. cuman karena kalau tanding itu biasanya kita pakai celana yang baru, jadi celananya agak ketat. Jadi itu Lebih aman susah, aja. iya, jadi susah buat ditariknya itu. Cuman tetap bisa ditarik-tarik Iya. gitu kan. Oke, tapi lebih ngepres ke Iya, badan kita. iya. Oke, lanjut. Pernah nggak sih Kak Uci kan ini dari usia 10 tahun nih sampai Iya. sekarang, pernah sih berpengalaman saya capek, saya bosen latihan terus menjadi atlet polo air, ada nggak? Dan terus Sering sih itu karena cara mengatasinya gimana? kalau atlet polo air itu punya kompetisi, minimal persiapannya itu biasanya 6 sampai 10 bulan. Wah, lama Jadi juga ya. merasa jenuh selama masa persiapan itu udah pasti sering. Tapi gimana ngebalikinnya itu biar kita nggak merasa jenuh. Kadang kita kekompakan satu sama lain sama teman. Jadi kita gimana nyatuin kekompakan, atau kan kita liburan bareng sama teman. Jadi selama itu kita ada biasanya di weekend itu kita ada main bareng, ngapain bareng biar kita nggak merasa jenuh. Karena kalau ngerasa jenuh selama masa persiapan itu wajar, karena ngelakuin hal yang berulang selama 10 bulan. Itu Lakuinnya sama terus Iya, ya? benar. Kolam terus ya? ya, biasanya juga itu selama masa persiapan ada biasanya tryout keluar. Jadi misalnya kayak terakhir selama masa persiapan PON Sumatera dan Aceh itu tuh ada tryout ke Singapura. Nah kalau selama tryout itu 5 hari, 4 harinya itu tryout, di 1 harinya itu buat liburan, jadi refreshing sehari gitu biar atletnya nggak jenuh. Berarti ya, Pak? Dari Kak Uci tadi kan tryout itu refreshing otak ya, Iya. biar nggak jenuh gitu. Cuman ya tadi yang saya kaget itu sampai ke Singapura ya. Iya. Itu membela kemarin kan Jawa Barat kan Iya, yang di Sumatera Jawa itu. Barat. Nah itu yang ke Singapura itu apakah semua di Jawa Barat atau di Polai yang Ya sempat di polernya aja, karena masing-masing dari cabur lain biasanya memilih daerah yang daerah tempat lain gitu buat tryoutnya. itu pun jadi biaya itu udah ditanggung ya. Iya benar. Di cover lah ya? Iya benar. Pokoknya nih Kak Boy tadi nyinggung soal liburan nih Kak. Iya. Kalau boleh tahu kok bisa liburan tuh biasanya kemana ya? Nggak mungkin ke kolam dong ya?
Iya benar. Karena kan Ya biasanya Kan ada yang Bisa olah. dari negara sendiri. Karena Kalau kalau liburannya pada masa kompetisi itu paling basic kita nonton Nonton, ya. atau nggak jalan-jalan ke mall ya Main gitu game, gitu paling ya. ya atau paling nggak nongkrong di luar tapi nggak sampai malam karena ya kan harus pulang lagi buat istirahat gitu paling basic sih makanya biasanya orang merasa jenuh karena ya sama ngelat aktivitas liburannya itu aja. Oke, terus tadi kan misi ngebahas liburan ya. Nah untuk liburan itu apakah itu mainnya sama pelatihnya bareng atau dilepas aja? Wah gitu? enggak, biasanya kita main sama anak-anak aja. Mana Oh. tadi pelatih? Pelatih kayak Tadi ada ikut urusan tapi sendiri, ikut iya. ikut ke Singapura cuman bisa. Iya biasanya gitu. Oke, cukup padat nih Kak Fauzi ya rutinitasnya. Iya, Kegiatan lumayan. dari pagi sampai malam. Tapi Boleh? kenapa ini perutnya agak Oh iya, soalnya lagi off season. Off season. ada. Ya udah sekitar 6 bulan belum ada pertandingan ini. Tapi itu kan di dalam 6 bulan itu emang benar-benar off dalam olahraga atau tetap Nggak ya? off, tetap latihan, cuman Cuman- tidak seperti latihan pada masa persiapan kompetisi. Bertandingnya. Oh ini Kak Fauzi kalau boleh tahu nih kan berarti Kak Fauzi selama berarti yang sebelum off season ini Kak boleh nih Kak tolong bagiin kayak cara bagiin tips gitu untuk menjaga pola makan dan kesehatan Kak Uci ini kan otomatis berarti setiap hari badannya harus dalam keadaan bugar terus kan ya? Iya. Kalau makan tuh karena ini olahraga yang cukup kompleks dan menggunakan banyak tenaga ya, jadi tetap kita harus makan banyak protein, seratnya juga harus seimbang, tapi karbonya itu tetap tidak kekurangan karena dalam olahraga pola itu membutuhkan banyak tenaga. Makanya kenapa karbonya itu tetap tidak dikurangin ya karena kita menggunakan tenaga yang gede. Di samping itu menggunakan suplemen lain yang mendukung dan vitamin untuk menjaga kesehatan itu. Berarti nih Kak Fauzi memang makannya tuh dibagi-bagi nih pagi siang malam atau bagaimana nih Kak Fauzi? Iya benar, pagi siang pagi dia biasanya 3 kali sehari. Kalau untuk malamnya apakah diperbolehkan untuk makan snack gitu atau gimana? Kalau snack mah biasanya enggak, tergantung kita lihat dulu snacknya seperti apa, dia gulanya banyak atau enggak. Paling kayak protein bar gitu Iya kali ya. gitu, atau enggak protein shake gitu. Terus Kak Fauzi kan ini di dalam makanan itu kan pasti kalau ketika mau bertanding ya pasti itu kan diaturnya sama gizinya ya. Iya. Nah itu kalau kita makanan yang enggak diatur oleh ahli gizi misalnya nih sama ahli gizi udah disiapin nih makanannya tapi kita ya namanya juga manusia kan Iya. ingin Pilih-pilih makan ingin pilih cilok makan. atau apa gitu pasti itu gimana? Itu biasanya lebih mengaruh ke kondisi atlet sih, karena kelihatan kalau atlet makannya Seenaknya makan, gitu ya? ya seenaknya pasti pertama ke kondisinya dia untuk membangun ototnya itu kurang. Kurang Jadi maksimal masih ya? kurang sama maksimal. ahli gizi pasti ketahuan Iya, dari iya makanan. benar. Jadi kelihatan progres sebulannya tidak ada perkembangan di ototnya walaupun sudah latihan sekeras itu. Kalau makannya tetap kayak gitu, itu sih kelihatan. Oke, terus nih kita lanjut lagi ya untuk kita alihkan ke pertandingan lagi ke pengalaman Kak Uci sebagai atlet olahraga. Nah, Kak Uci nih pasti kan udah banyak nih ya event-event turnamen-turnamen gitu dan dari mulai usia 10 tahun sampai sekarang usia berapa ke 21 kali? Iya, 21. 21 itu pengalamannya berarti sangat banyak ya. Nah, Alhamdulillah. saya mau tanya nih, apa sih dan pada saat apa kesan Kak Uci ketika di dalam belajar, maksudnya ketika juara di ini yang Kesan paling yang- berkesan Yang paling berkesan tuh kemarin di Serbia sih. Karena di Serbia itu saya cuma berdua sama teman saya selama 6 bulan. Latihan dari Senin sampai Minggu sehari 3 kali, nggak nonstop gitu.
tidak ada minggu yang nggak latihan, kemana-mana harus jalan kaki. Itu berkesan banget sih. Hasilnya kan alhamdulillah membuahkan hasil yang baik karena saya juara 1 Liga 2 dan berhasil membawa tim itu promosi ke Liga 1. Oh jadi pola air itu sama ada liga-liganya? Ada liga Oh, juga kalau di luar negeri. Oh kalau di luar negeri, Iya, kalau di Indonesia belum. Kalau di Indonesia belum ada. Berarti jauh ya. Alhamdulillah. Itu apa luar negeri sama negara kita masih jauh itu. Masih ada Wah, kesiapan berarti ya? masih ada. Jauh ya? Karena di Indonesia masih banyak orang yang tidak mengenal olahraga bola air. Tapi gimana sih perasaan Kak Uci gitu? Enggak kayak maaf ya bukannya saya menyinggung atau apa gitu. Cuman kan ini dari sepak bola itu udah meluas gitu seluruhnya. Di Indonesia pun begitu. Cuman perasaan Kak Uci gimana gitu? Kenapa sih olahraga bola air di Indonesia kurang dikenal? Susah ya karena kalau kita membandingin sama sepak bola itu kan olahraga dunia. Ya. Jadi di mana-mana pun orang tahu sepak Ya, bola. ya. Orang nggak tahu mungkin peraturannya tapi tahu cara mainnya. Nah kalau bola air kan karena di Indonesia ini masih belum banyak edukasi yang diberikan kepada masyarakat, jadi orang tidak tahu bola air itu seperti apa. Cara mainnya aja nggak tahu, tahu bola airnya aja dia nggak tahu gimana cara main bola airnya. Yang Sampai terpenting itu peraturan ya, ya, itu pasti. peraturan. Cuman yang terpenting itu olahraga cabang bola air itu yang terutama itu harus pakai kolam gitu. Iya benar. Yang Jadi jadi susah. kenapa orang banyak main bola itu? Karena orang main bola bisa di mana aja, di jalanan bisa, di lapangan juga bisa. Teras juga bisa. Iya, kalau main bola air nggak bisa, harus ke kolam. Harus kolam. Sudah pasti harus ke kolam. Kayak gitu. Oke, Ini Kak Fauzi berarti kan memang udah banyak banget ya pertandingan-pertandingan Kak Fauzi sudah lalui gitu. Iya. Tapi pasti dalam semua pertandingan itu gak semuanya menang dong ya. Iya, benar. Pasti ada aja yang kalah. Benar. Kalau boleh tahu nih ada nggak sih Kak Fauzi yang memang di kekalahan itu dalam banget gitu, jadi bikin Kak Fauzi susah move on, susah untuk gimana latihan lagi gitu. Ada nggak sih Kak Fauzi? Banyak sih, Banyak. tapi kemarin pas saya di Serbia, saya kalah itu dengan skor 14-7. Itu tipis atau jauh tuh Kak Fauzi? Wah jauh itu, Jauh itu ya? 14-7. Karena di babak 1 sampai 3 tim saya unggul 7-6, tapi di babak keempat saya kalah 7-0. Oh itu kok boleh tahu itu kenapa Kak berapa Fauzi? berapa babak itu jadi? Satu babaknya itu satu pertandingan itu 4 babak. 4 babak. Iya. Itu penyebab kekalahannya itu bisa banyak faktor sih, karena atletnya capek, tidak ada pemain pengganti, kita main di kandang lawan, jadi normal itu. Tapi kalau 7-0 di babak keempat itu lumayan menyakitkan buat saya. Iya. Karena seharusnya 7-0 itu bisa 2-3 babak, tapi ini kalah di babak keempat. Jadi bikin susah move on juga ya? Ya benar. Kayak gitu ya, dari Iya. babak 4 gitu. Iya, udah menang dari babak 1 sampai babak 3. Dan akhirnya malah kalah ya? Dia akhirnya malah kalah 7-0. Nah kalau boleh tahu, saya kan nggak tahu itu ya terkait olahraga bola air gitu. Cuman untuk tadi terkait bahwa saya mau tanya untuk terkait skor itu sampai berapa sih? Wah, kalau skornya tidak dibatasi sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak, cuman berarti pakai waktu. Iya, pakai waktu itu. Satu Satu babaknya babak. itu 8 menit. 8 menit. 8 menit. Setiap ada foul, waktunya berhenti. Kalau skornya itu tidak pernah Gak ada batasnya ya? nggak ada batasnya. Terakhir saya main di Malaysia itu saya menang 42-0. Kosong tuh Kak Fauzi? Iya, karena ternyata lawan yang itu baru belajar, jadi Itu masih amatir iya ya? masih pemula ya? amatir ternyata anak itu, makanya skornya itu bisa sampai 42. Dibantai ya? Gimana tuh perasaannya? Ya seneng mah enggak sih, karena ya kita ngelawan yang nggak seharusnya dilawan ya. Beratnya kayak Mereka lawan junior lah ya? Iya, kita baru aja terjun, Iya. udah dimasukin lagi
42 Iya ya. benar. Oke, cuman ini nih Coach kan nggak pernah juga ngalamin kalah, Iya. pernah juga ngalamin menang. Oke, tadi dari kekalahan ya. Nah, dari kemenangan ini apa sih perasaannya Coach? Seneng lah ya kalau kita bisa menang. Cut dulu. Laptop gua habis baterainya. Oke, Coach, tadi kan membahas Coach sedang dalam kekalahan gitu kan. Oke, saya mau tanya apa arti kemenangan Coach dalam kemenangan? Kalau menang mah orang biasa mikirkan menang pertandingan gitu, memenangkan satu match gitu. Tapi kalau menurut saya arti menang yang sebenarnya itu kita belajar dari kesalahan yang match sebelumnya bisa kita terapkan di match selanjutnya, itu Jadi udah jangan- cukup menang. Jangan diulang lagi. Iya, gitu. Menurut saya satu step kita bisa melangkah satu step ke depan itu udah kemenangan buat saya. Berarti dari tadi ya yang belajar dari Kesalahan. kita mengevaluasi di Iya. pertandingan dan pertandingan selanjutnya kita bisa menghasilkan Permainan yang lebih Permainan yang bagus. itu Menurut saya itu udah menjadi arti sebuah kemenangan. Terasa nih Kak ya, kita udah di penghujung acara nih Kak. Terima kasih nih Kak sebelumnya sudah menyempatkan waktunya. Di sini juga ada sharing-sharing pengalaman, cerita, pengalaman hidup. Oke, tepuk tangan dulu yuk sebelumnya buat Kak Fauzi. Terima kasih ya Kak ya.